Pemirsa, pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan memantik perhatian semua pihak. Tidak hanya pemerintah yang dituntut selalu proaktif dalam percepatan penanganannya, namun juga memerlukan dorongan dari berbagai lapisan masyarakat. DPRD Jember sejak Agustus 2021 lalu telah membentuk panitia khusus penanganan COVID-19 Jilid 2. Pansus ini diketuai oleh Haji Ahmad Halim yang merupakan Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember. Pansus ini bekerja sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan pandemi COVID yang hingga kini masih terjadi. Bagaimana Pansus ini bekerja maksimal sebagai tugas utamanya menjadi fungsi pengawasan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember. Di studio FTV Jember telah hadir Haji Ahmad Halim, Wakil Ketua DPRD Jember yang ditunjuk sebagai Ketua Pansus COVID-19 DPRD Jember Jilid 2. Assalamualaikum Pak Haji Halim. Ya, waalaikumsalam Mbak Ageng. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pemirsa apa? FTV Jember. FTV Jember. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pada malam hari ini akan membahas mengenai apa sih Pansus COVID-19 DPRD Jember ini dan tujuan dibentuknya Pansus ini seperti apa. Namun sebelum kita membahas itu Pak Halim, kita saksikan terlebih dahulu liputan berikut ini. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020, Kabupaten Jember telah turun ke level 2. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus COVID DPRD Jember mengapresiasi kinerja para tenaga kesehatan dan Pemkab Jember. Penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemkab Jember dinilai menjadi pemicu turunnya level PPKM. Selain itu, aksi jemput bola yang dilakukan oleh Pemkab Jember dengan melakukan vaksinasi door-to-door yang berimbas pada melesatnya angka capaian vaksinasi di kisaran 65%. Kalau Jember ini ingin turun level kembali menjadi level 1 dan bahkan 0, ini harus nyampe, dan apa yang dilakukan oleh Nakes hari ini luar biasa menurut saya dengan menjemput bola, mendatangi masyarakat untuk vaksin. Nah, ini kami minta kesadaran masyarakat agar vaksin ini betul-betul sesuai dengan aturan perintah untuk diikuti. Di tahun ini apa targetnya? 80% itu kira-kira? Kalau yang saya tahu di Januari ini sesuai dengan data yang kami dapat dari Dinas Kesehatan itu 70%. 80%-nya mungkin nanti berikutnya. Di sisi lain, David senantiasa mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, serta segera mendapatkan vaksinasi apabila belum divaksin. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan. Ya, itu tadi liputan mengenai apresiasi yang diberikan Pansus COVID-19 DPRD Jember kepada pemerintah yang berhasil mencapai angka vaksinasi yang cukup tinggi hingga menurunkan level seperti itu Pak Halim. Mungkin sebagian orang masih awam Pak Halim mengenai Pansus COVID-19 DPRD Jember. Mungkin Pak Halim bisa menceritakan kepada kami apa sih Pansus COVID-19 DPRD Jember ini dan tujuan dibentuknya Pansus ini seperti apa? Ya, jadi Mbak Ageng, Pansus COVID ini adalah lanjutan ya. Lanjutan dari Pansus sebelumnya ketika dibentuk di era Bupati sebelumnya atau di era Bupati Faida. Karena kaitan regulasi di internal bahwa Pansus itu masa kerjanya hanya 6 bulan. Nah, jadi ketika 6 bulan berarti sudah harus katakanlah dibubarkan. Tapi situasi masih tetap dibutuhkan. Nah, karena dalam aturan seperti itu maka harus dipilih ulang. Dipilih ulang, yang lama dibuyarkan kemudian dipilih yang baru. Nah, di era saya ini kebetulan juga ada pergantian era kepemimpinan ya di Jember. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bupati baru terbentuk, otomatis Pansus juga terbentuk menindaklanjuti lanjutan yang karena masa jabatan 6 bulan itu tidak boleh dilakukan tapi harus dipilih ulang. Akhirnya fraksi-fraksi mempunyai pendapat bahwa Pansus masih dibutuhkan karena memang sekarang masih di era pandemi. Akhirnya kesepakatan di internal DPRD untuk melanjutkan Pansus ini, kemudian komposisi diatur ulang. Akhirnya kebetulan saya terpilih menjadi ketua Pansus. Kemudian yang ada unsur pimpinan juga, ada 4
unsur pimpinan, 1 ketua, 3 wakil ketua, dan 10 anggota. Ya. Nah, memang di era kami ini agak berbeda. Iya. Apa Agak perbedaannya, Pak? berbeda karena satu sisi pemerintah yang baru di Kabupaten Jember lebih komunikatif. Ya. Nah, kalau dulu kami lebih banyak mengkritisi ketika kami tidak diberitahu berapa anggaran, apa saja program kegiatannya. Di era sekarang lebih banyak terbuka ya. Seperti kita ketahui ketika teman-teman eksekutif, bupati, kepala dinas kita undang ternyata hadir. Jadi mereka memberikan informasi utuh. Akhirnya prinsip kami berpandangan bahwa oh ya sudah pansus COVID jalan dengan satu maksud tujuan ikut membantu program pemerintah, berkolaborasi. Pertama adalah yang ingin dicapai adalah capaian vaksinasi Ya. di Kabupaten Jember ini supaya bisa sesuai target. Seperti kita ketahui bahwa target vaksinasi berdasarkan dari petunjuk Menteri Kesehatan adalah 70%. Ya. Kalau tadi disampaikan oleh Mas David, per hari kemarin itu 64, per hari ini adalah 66%. Ya, alhamdulillah tinggal 4%. Sebenarnya kalau target ini ada kesalahan, bukan ada kesalahan ya, ada sejarah kesalahan mengusulkan. Ya. Seperti apa itu, Pak? Mengusulkan dalam artian target vaksinasi di Kabupaten Jember ini awalnya diusulkan oleh Bupati lama sebanyak 70% dari jumlah penduduk Kabupaten Jember. 70% itu dari angka 2.500.000 penduduk. Kalau 70% itu harusnya dikurangi dulu. 2,5 juta dikurangi anak-anak ya, itu menjadi sekitar angka 2,3. Ya. Bukan 2,5 juta semua, harusnya seperti itu. Jadi kalau angka lama itu sekitar 1.900.000, kalau sekarang seharusnya 1.700.000 dikurangi anak-anak itu. Ya. Tapi ternyata data itu tidak bisa berubah karena sudah ketentuan pusat, maka capaian vaksin harus sampai dengan 1.900.000 yang seharusnya pada angka 1.700.000. Kemudian kemarin kami juga kebetulan kumpul dengan Ketua Satgas COVID ya, Pak Bupati, Pak Dandim, dan juga Pak Kapolres bahwa percepatan vaksin di Kabupaten Jember sampai dengan kemarin kita dibantu tenaga oleh Polda melalui Bidokes ya, bidang dokter kesehatan. Itu ada satu pickup, satu rombongan mobil yang secara berjalan terus mendatangi rumah-rumah RW untuk memberikan layanan vaksin langsung. Iya. Bahkan sekarang layanan vaksin yang akan dicapai adalah melalui door to door, Iya. yaitu melalui Babinsa ataupun Babin Katipnas. Artinya nanti petugas dari kepolisian maupun dari TNI akan datang bersama-sama dengan ketua RT RW untuk mendatangi setiap rumah yang warganya belum divaksin. Nah, seperti itu perkembangan sampai dengan detik ini. Kemudian perkembangan yang lain bahwa adanya varian baru Omicron ya, tentu kita tidak patut panik ya. Tetap tenang, tetap waspada ya dengan menerapkan 5M tersebut. Kemudian 3 orang positif Omicron sampai dengan saat ini, tapi mereka tidak ada, hanya 1 orang yang berada di Jember, yang di 2 daerah mana, lainnya adalah PMI ya, pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Otomatis karena mereka bekerja di luar negeri, ketika kembali maka sekarang isolasi di Wisma Atlet Jakarta. Dan alhamdulillah ketiga orang itu tersebut karena mereka sudah vaksin, tidak ada gejala yang berat ya, tidak ada yang gejala berat, hanya gejala ringan dan membutuhkan 14 hari untuk memulihkan diri, seperti itu. Baik, jadi Pansus COVID-19 DPRD Jember ini adalah mitra dengan Pemkab Jember untuk melakukan percepatan vaksinasi dan juga upaya-upaya
untuk memutus rantai sebaran COVID-19 seperti Iya, itu. betul. Pak Halim, kita ketahui sendiri pada Agustus 2021 lalu telah dibentuk Pansus COVID-19 DPRD Jilid 2 yang diketuai oleh Pak Halim sendiri. Iya. Apa saja yang telah dilakukan oleh Pansus COVID-19 selama dari Agustus hingga sekarang, Pak Halim? Jadi kami sesuai dengan tugas maupun fungsi kewenangan yang dimiliki adalah penganggaran. Iya. Pertama, DPRD mengalokasikan anggaran sekitar 40 miliar untuk penanganan COVID. 40 miliar ini pertama untuk peruntukan bagi yang sakit, bagaimana mereka dijamin kesehatannya. Kemudian yang kedua, program vaksinasi ini, kalau vaksinnya memang betul gratis, tapi kan tenaga medisnya. Betul. Tenaga medisnya, kemudian tenaga operasional, mereka juga butuh anggaran. Dari itu kami mensupport anggaran. Kemudian yang ketiga tentu pengawasan. Iya. Yang lebih penting menurut kami di awal Juli, karena di awal Juli saya sendiri juga sama keluarga 5 orang positif COVID, walaupun hanya bergejala ringan ya, rame-ramenya itu tahun bulan 7, bulan 8, Pansus COVID waktu itu memang suasana sangat mencekam ya. Betul. Kita ketahui bersama itu lonjakannya sangat tinggi sekali. Bahkan saya meyakini waktu itu banyak orang yang terkena COVID tapi tidak melaporkan. Tidak melaporkan. Sehingga kenapa kok sekarang kondisi di Jember, Indonesia relatif lebih aman katakanlah. Ada gejolak orang masuk rumah sakit, ya mungkin salah satunya ya karena mereka sudah pernah positif tapi sembuh dengan daya tahan tubuh yang tinggi, otomatis mereka sudah punya vaksin sendiri. Kalau bahasanya mereka sudah divaksin oleh yang di atas. Itu mungkin salah satu keberuntungan kita. Mungkin ya dari teman-teman kita banyak doa sehingga kita bisa sampai dengan saat ini. Alhamdulillah tidak ada lonjakan yang sangat berarti. Pak Halim sendiri pernah terpapar COVID pada tahun 2021 kemarin. Melihat cara kerja dari Pemkab Jember untuk upaya menyembuhkan warganya dari paparan virus COVID-19 ini sendiri seperti apa Pak Halim? Jadi kalau pemerintah Kabupaten Jember, Pemkab melalui tenaga kesehatannya ya, melalui fasilitas kesehatan. Sebenarnya kalau saya melihat Mbak Ageng, penanganan COVID ini tidak boleh hanya bergantung kepada satu dinas. Jangan kita beranggapan bahwa ini hanya tanggung jawabnya dinas kesehatan, itu tidak boleh. Semestinya COVID ini hanya tanggung jawabnya Pak Dokter, hanya tanggung jawabnya perawat, itu tidak boleh. Tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Dalam artian bahwa memang tugas utama adalah dinas kesehatan ataupun rumah sakit. Tapi satu sisi kalau tidak di backup oleh masyarakat, ya kesadarannya, katakanlah contoh, misalkan puskesmas mau mengadakan vaksin, tapi tidak disupport oleh pemerintah desa, kepala desanya, akhirnya kan ini tidak bisa sukses. Kemudian yang paling penting menurut saya, vaksinasi di Kabupaten Jember, setelah kami bekerja, kami komunikasi dengan teman-teman partai, dengan tokoh pondok pesantren, kiai, akhirnya mereka mau. Itu yang membuka lonjakan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin itu sangat tinggi. Jadi kuncinya menurut kami kebersamaan. Kebersamaan terhadap penanggulangan COVID ini harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh satu masalah hanya dibebankan kepada katakanlah satu dinas. Seperti itu, Mbak. Ya, Pak Halim, Pansus COVID-19 DPRD ini dibentuk selama 6 bulan masa kerjanya seperti itu. Dan di jilid 2 ini sudah berlaku sejak Agustus 2021. Berarti dalam waktu dekat akan ada jilid 3 seperti itu, Pak? Kita lihat perkembangan. Dalam regulasi Pansus itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan. Kalau sekiranya itu sudah tidak dibutuhkan, ya bisa dibubarkan. Kalau memang itu masih dibutuhkan, tentu nanti akan dibentuk lagi. Itu. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, Halim, bahwasanya pada tahun 2021
di awal-awal pertengahan sepertinya Bupati Hendy Siswanto merekofusing anggaran sebesar 105 miliar untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember, dan angka ini sangat besar. Bagaimana Pansus COVID-19 DPRD mengawasi anggaran sebesar ini, Pak? Jadi kalau mengenai angka penanganan COVID ini ada 3 pos ya. Ya. Ada di 3 pos. Pertama ada di pos BPBD yang dinamakan dengan BTT, Bantuan Tanggap Darurat. Ya. Jadi BTT ini bukan hanya menangani COVID, tetapi seluruh bencana. Seperti kita ketahui kemarin, itu ada bencana banjir, ada gempa, itu bisa diambilkan dari pos tersebut. Kemudian ada pos juga di Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial, di mana itu ada penanggulan COVID ya. Kalau di total semuanya hampir 150 miliar yang seperti disampaikan Mbak Ageng. Ya. Di pos kesehatan itu seperti saya sampaikan tadi ada pos untuk layanan maupun insentif tenaga kesehatan. Kemudian di Dinas Sosial dampak dari pandemi COVID itu berupa bantuan, misalkan bantuan terhadap sembako ataupun bantuan terhadap usaha mikro yang terdampak, seperti itu. Kemudian dari kami tentu akan melakukan pengawasan, walaupun secara psikologis sekarang Pemkab maupun dinas-dinas itu lebih terbuka dan lebih komunikatif. Iya. Bahkan mereka banyak menerima saran ya, menerima saran, masukan, usulan dari teman-teman. Contoh, misalkan ketika ada masyarakat mengadu lewat DPR, Pak, ini ada pasien kami sakit, menunjukkan demam, kami kontak kepala dinas kesehatan, mereka langsung turun, akhirnya tepat ditanggapi. Kemudian ada masukan lagi, Pak, di daerah sini ternyata ada yang sakit, mohon dicek apa mungkin diadakan penyemprotan. Ternyata sekarang itu lebih efektif koordinasinya, sehingga relatif kerja kami Pansus itu lebih tidak terlalu berat di sebelumnya. Artinya dibandingkan dengan bulan 7, bulan 8 otomatis kami lebih karena mungkin ada pekerjaan lain yang lebih penting seperti pembahasan APBD, pembahasan perubahan, seperti itu. Ya, baik. Menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini, Pak Halim. Namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kita harus jeda sejenak. Special Talk FTV Jember akan kembali setelah jeda berikut ini.